أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Riki Perdana hari ini senang banget bisa berjumpa dan menyapa pemirsa setia RTV. Nah, bertepatan dengan Tahun Baru Islam, RTV juga punya program baru religi, yaitu Tombo Ati, Insya Allah Selalu di Hati. Yang insya Allah bakal tayang setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di RTV. Tadi di awal acara sudah dibuka murotal Al-Quran oleh Syekh Ahmad Al-Misri, surah At-Taubah ayat 40. Dan Syekh Ahmad juga akan membantu kita untuk menjawab semua kegundahan kita, menjawab semua masalah kita, serta memberikan ilmu kepada kita hari ini. Nah, karena acara hari ini spesial Tahun Baru Islam, saya juga punya bintang tamu yang spesial. Siapa sih yang nggak kenal sama sahabat saya yang luar biasa ini? Dude Herlino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dude, apa kabar hari ini, Dude? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat dan saya senang banget Dude bisa menemani saya hari ini. Sama-sama. Saya juga bahagia bersyukur bisa ada di Tombo Ati. Masya Allah. Insya Allah apa tadi? Insya Allah selalu di hati. Selalu di hati. Masya Allah. Nah, buat pemirsa di rumah bertempatan dengan Tahun Baru Islam, kita suka bertanya, apa sih kewajiban yang dilakukan pada saat kita menyambut Tahun Baru Islam? Berikut ini, Syekh Ahmad akan menjawabnya dengan tausiahnya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan seluruh jamaah yang hadirat, insyaallah wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin ada perubahan di dalam diri kita. Kita ingin setiap hari Allah tambahkan akhlak kita lebih bagus, ketakwaan kita lebih bagus, ibadah kita lebih meningkat dan perubahan di dalam diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Dan yang kita sekarang alami adalah hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan ketika mendengar hijrah atau tahun baru Hijri? Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau Allah anugerahkan kepada kita usia yang panjang, umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan untuk kita sebagai hamba-Nya Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan umur kepada kalian.
Bukan hanya sekedar umur, bukan hanya sekedar rezeki, tetapi keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam umur. Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah adalah orang yang umurnya panjang dan amal ibadahnya makin lebih bagus. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kesempatan untuk kita bisa hidup sampai saat ini. Banyak saudara-saudari kita yang sudah menghadap Allah, sudah di bawah tanah. Mereka berharap mendapatkan kesempatan untuk bisa beramal saleh, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga menyesal tidak? Salah. Orang masuk surga menyesal. Menyesal banyak waktu yang disia-siakan, ibadah yang dia tinggalkan, sedekah yang dia tinggalkan. Banyak orang yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ingin banyak beramal saleh, tetapi dia keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dicintai oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bersyukur atas usia yang diberikan Allah. Yang kedua adalah apa? Muhasabah, introspeksi diri kita. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisabilah diri kalian sebelum akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Timbanglah amal perbuatan kalian sebelum akan ditimbang di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ya. Maka Allah berikan kesempatan untuk kita introspeksi diri, muhasabah. Kita introspeksi, kira-kira yang kemarin buruk apa kita tinggalkan. Kemarin kira-kira apa yang saya tinggalkan dalam perintah Allah, sekarang saya harus kejar. Saya kemarin cuma baca 2 ayat, 5 ayat, 4 ayat, harus saya tambahkan. Kemarin akhlak dan perilaku yang tidak ridha Allah, sekarang dengan tahun baru Hijri, dengan bertambah usia kita, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Coba perhatikan, hai orang beriman, perhatikan apa yang kalian siapkan untuk esok hari. Kira-kira ibadahnya gimana? Kira-kira kalau kita meninggal sekarang ini, apakah amalan yang kita punya, apakah perilaku, sifat, akhlak akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah atau tidak? Maka kita harus berusaha untuk muhasabah diri, introspeksi diri kita. Jangan sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Sudah setahun dari umur kita habis mencari kekurangan orang lain. Kadang-kadang di medsos cerita aib dan kekurangan orang lain. Sayang sekali. Sekali-kali kita mencari kekurangan kita apa. Kira-kira apa yang jelek di dalam diri saya? Kalau mengaku dirinya bagus, tidak mungkin. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sanadnya sahih, kullu bani Adam khata. Semua anak keturunan Adam punya dosa dan kesalahan. Yang terbaik di antara mereka adalah orang yang segera memohon ampun kepada Allah. Dan kita dianjurkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Nabi SAW menjanjikan, barang siapa berbanyak istighfar, Allah akan kasih jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dan induk daripada istighfar kita, doa yang kita semua sudah hafal, yang disebut Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Masya Allah. Nabi dalam Sahih Bukhari, ini hadisnya riwayat Shaddad bin Aus. Nabi mengatakan, kalau dibaca di pagi hari dan pada hari itu meninggal dunia, pasti dijanjikan oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari bahwa kita masuk surga. Kalau dibaca di sore hari dan malam hari tersebut kita meninggal dunia, kita yakin bahwa kita semua akan masuk surganya Allah Subhanahu. Dan jangan kira sembarangan orang mendapatkan husnul khatimah. Itu perlu perjuangan. Dan orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Jalla Jalaluh adalah orang yang diberikan kesempatan untuk bertaubat, diberikan kesempatan untuk muhasabah diri, diberikan kesempatan untuk datang ke majelis ilmu dan majelis zikir.
kesempatan untuk bisa duduk bersama orang soleh dan soleha. Kenapa? Bisa kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki perilaku kita. Maka Nabi mengatakan, kalau urusan dunia lihat orang yang di bawah kita. Tapi kalau urusan akhirat lihat orang yang di atas. Saya iri sama ibu ini. Kenapa? Setiap malam sholat 20 rakaat. Saya cuma 2 rakaat saja. Iri itu yang terpuji, bukan yang tercela. Kenapa? Karena saya mengharapkan apa yang dia lakukan. Bukan mengharapkan nikmat itu dihilangkan dari beliau. Tidak. Saya iri kenapa? Masya Allah, rajin puasa Senin Kamis. Semoga kita bisa dengan tahun baru ini banyak perubahan di dalam diri kita. Insya Allah. Inilah tausiah yang saya sampaikan. Mari insya Allah nanti berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Semoga bermanfaat buat diri kita semuanya. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di acara Tombo Hati, insya Allah. Masya Allah, hari ini saya senang banget. Jamaah-jamaahnya luar biasa. Kalau gitu saya mau absen dulu. Majelis Taklim Al-Hidayah Pengkol Semarang. Masya Allah. Terus yang kedua, Majelis Taklim Muslimat NU Kaso Malang Subang. Wah. Yang berikutnya, Majelis Taklim Al-Itiqomah Kedoya Utara. Sehat selalu ya Bu ya, semangat ya. Dan Majelis Taklim Nurul Ikhlas Daan Mogot. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa dan jamaah yang ada di studio, tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Syekh Ahmad Al-Misri, dan bersama saya juga ada Dude Herno, sahabat saya yang luar biasa, yang mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi buat kita semua. Nah, berbicara soal tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam, kita diharapkan lebih banyak untuk introspeksi diri dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak berucap istighfar. Nah, sekarang saya pengen nanya nih sama Ustadz, tapi dijawabnya dengan tausiah Ustadz ya. Syekh, maksud saya, kalau melihat fenomena banyak sekali yang namanya hijrah, artis yang hijrah, orang yang mungkin dulu pernah berbuat salah kembali ke jalan Allah sekarang yang benar, itu fenomena yang terjadi sekarang ini seperti apa sih? Mungkin saya bisa jelaskan melalui tausiah berikut ini. Silakan. Ya. Padahal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wasahbihi. Para pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu adalah berpindah dari tempat ke tempat lain, dari perilaku ke perilaku yang lain. Tapi hijrah dalam istilah ulama adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah artinya apa? Mengharapkan yang ada di sisi Allah. Karena Rasulullah kita hijrah, artinya kita hijrah mengikuti Rasulullah, ya, dan mengharapkan untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hijrah yang terjadi saat ini adalah fenomena hijrah yang sangat kita apresiasi, kita senangi. Kenapa? Karena ketika orang pindah dari maksiat ke taat, kita malah lebih senang. Tetapi bukan begitu liar kita senang, tidak. Harus ada koreksian, harus ada perbaikan. Karena itu namanya manusia banyak khilaf dan salah. Maka kita harus perbaiki. Kita apresiasi, kita senang, kita dukung, kita support, tapi harus kita senantiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Hijrah itu adalah apa? Hijrah dari Makkah ke Yathrib, bukan ke hijrah ke Madinah. Karena kota Madinah dulu namanya kota Yathrib. Yathrib itu adalah tanah atau negeri yang buruk. Tapi sebelum datang Rasulullah dinamakan Yathrib. Ketika Nabi SAW hijrah, dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah atau Taibah atau Tabah. Dan Madinah ini artinya kota yang bercahaya. Kota yang ketika Rasulullah datang membawa cahaya Islam, cahaya Rasulullah, cahaya Al-Quran, cahaya keindahan
dan rahmatan lil alamin Rasulullah SAW. Maka dirubah dari kalimat Yathrib menjadi apa? Al-Madinah Al-Munawwarah, atau disebut juga dalam hadis Nabi hadhihi Thaibah dalam Sahih Muslim dari hadis Fatimah binti Qais. Ya, Thaibah, dan disebut juga dengan Thabah, artinya tanah yang baik. Kenapa? Ketika datangnya Rasulullah itu membawa kenikmatan. Hijrah ini fenomena yang terjadi belakangan ini. Hijrah itu ada 3. Kata ulama, ada hijratul ma'asi, hijrah meninggalkan maksiat, meninggalkan kesalahan-kesalahan, meninggalkan dosa, perilaku, akhlak, tingkah laku yang tidak diridhai Allah, untuk menuju akhlak yang lebih bagus. Yang kedua adalah hijrah dari ahli maksiat, hijratul usah, artinya apa? Meninggalkan orang ahli maksiat. Kecuali kalau kita sudah istiqamah, sudah hijrah, sudah ibadah, sudah kuat, boleh kita mengajak orang lain dalam kebaikan. Dalam hadis Sahih Muslim, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Ya, orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama dengan orang yang melakukannya. Maka itu hijrah menjauhkan orang ahli maksiat. Atau hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhkan orang ini kenapa? Karena dia ahli maksiat. Tetapi kita tetap menasihatinya. Kita punya keluarga, saudara, teman yang suka gosipin orang, jangan didiamin atau didengarin gitu ya. Kepo apa yang dia omongin, padahal kita nggak mau ngomong, biar nggak dosa, biar dia dosa sendiri. Kita dengerin aja gitu. Itu kan dosa. Kenapa? Karena mendiamkan orang melakukan maksiat. Maka wajib kita hijrah. Maka Allah mengatakan apa? Kalau orang mencaci maki Allah dan Rasulnya SAW, usahakan untuk jauh daripada majlis itu. Jauh dari apa? Majlis itu. Kemudian yang ketiga, hijratul qulubi ilallah. Hijrahnya hati kita menuju Allah Subhanahu. Hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim dari Umar bin Al-Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasul, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan kita akan peroleh pahala sebagaimana niat kita. Sampai sahabat Nabi SAW, Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, apa kata Nabi? Ketika pulang dari perang, kata Nabi SAW, ada orang mengikuti pahala bersama kita, padahal mereka di kota Madinah nggak ikut berjihad. Terus gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, habasahumul udh. Mereka dihalangi oleh uzur, karena sudah tua mau berjihad nggak bisa, sudah tua tetapi mau ikut Nabi nggak bisa, perempuan nggak bisa, dan seterusnya. Maka mereka dapat pahala sesuai dengan niat. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Para jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa, kalau orang sudah mulai hijrah, lebih banyak belajar. Introspeksi diri, berbaiki kesalahan, dan boleh engkau mengajak orang dalam kebaikan, bukan menjadi ustadz atau ulama. Karena itu ada level dan tingkatannya, agar tidak terjadi banyak kesalahan dalam ucapan kita. Betul? Betul. Mudah-mudahan kita semua hijrah karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Nah, buat ibu-ibu pemirsa di rumah, seperti kita lihat dan kita ketahui bahwa di sekarang ini banyak sekali teman-teman artis itu yang hijrah, yang darinya pakai bajunya yang seperti apa, sekarang udah mulai menggunakan hijab. Dan laki-laki yang biasanya tadi melakukan perbuatan tidak baik, sekarang udah di jalannya Allah. Subhanallah, pokoknya kita support bersama ya. Nah, berbicara soal hijrah, di sebelah kanan saya ini sudah ada Dode Herlino yang punya geng nih. Kalau bahasa anak gaulnya sekarang punya squad gitu ya, namanya Mewah 9. Seperti apa sih kegiatan-kegiatannya? Mungkin Dode bisa sharing sama kita di sini, Dode. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama alhamdulillah saya ada di Tomboati bersama Syekh, dan juga ini mentor saya ibu-ibu. Masya Allah ya. Jadi kalau bicara geng mewah ya, sebenarnya bukannya geng, ini sebenarnya kelompok pertemanan aja. Jadi Syekh kita ini kalau berhijrah, teman-teman yang muda ini, faktor lingkungan ini penting Syekh. Jadi teman-teman kita sudah ada yang belajar, kemudian kita diajak untuk ikut kajian misalnya, kemudian ada info yang baik kita ikut segala macam. Jadi ini sebenarnya kita ingin supaya faktor lingkungan kita baik yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Karena anak muda ini sangat tergantung dengan lingkungannya. Betul. Narkoba bisa terjadi karena teman-teman. Betul. Pergaulan karena teman-teman. Termasuk juga hijrah. Jadi hijrah ini sebenarnya sekarang terjadi salah satu faktor penting karena
lingkungan pertemanan ini juga sudah banyak yang belajar. Nah, ketika mereka punya ilmu sedikit, berbagi, ada info, ada kajian di mana dan lain sebagainya, kemudian kita diajak dan kemudian ini yang membuat semangat hijrah kita semakin besar. Nah, setelah hijrah, setelah kita merasa ketika dekat dengan Allah itu ada satu ketenangan, maka di situ kita merasa lebih nyaman dan inginnya istiqomah insya Allah. Nah, bagaimana biar istiqomah? Kita, kalau saya punya tips sama teman-teman, biar istiqomah salah satu caranya adalah tetap berkumpul dengan teman-teman yang punya giroh yang sama, punya semangat yang sama, supaya secara emosinya sama, visinya sama, tujuannya sama. Itu saja sebenarnya. Jadi bukannya geng, kita tidak mengkotak-kotakan sebenarnya. Intinya buat semua anak muda yang ingin belajar lebih banyak, cobalah berkumpul dengan teman-teman yang sudah punya komunitas Islam yang baik. Berkumpul di teman-teman remaja masjid misalnya. Datang ke masjid, ke teman-teman yang memang punya komunitas Islam yang kuat, insya Allah akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Apalagi bisa berkumpul dengan syekh misalnya ya, bisa banyak belajar, dapat ilmu, insya Allah itu bisa lebih baik lagi hijrahnya, insya Allah. Nah, kalau Dude sendiri, ada yang ingin ditanya nggak sama Syekh Ahmad ini? Iya, ini Syekh. Ketika hijrah tadi Syekh bilang kan memang jangan pernah berhenti belajar. Karena faktor hijrah juga yang sangat menentukan ilmunya sebenarnya. Selain itu sih kalau menurut saya adalah bagaimana menjaga hati tetap istiqomah di jalan ini nih. Nah, bagaimana tipsnya supaya anak muda ini gampang terpengaruh Syekh, terutama lingkungan tadi. Teman ke kanan, dia ke kanan. Teman masuk lumpur, dia masuk lumpur. Nah, sekarang bagaimana menjaga supaya hati tetap istiqomah di jalan Allah, tidak tergoyah-goyahkan, tetap dengan jalur yang baik insya Allah. Gimana? Nah, Syekh Ahmad tahan dulu. Aduh, kaget saya. Ini pertanyaan luar biasa. Jadi bakal dijawab sama saya setelah yang satu ini. Jadi tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. كل هذه الأرض وتكفي مساحة لو نعيش بلا السماحة وانت عايز تبحور لو طريق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض وتكفي مساحة لو نعيش بلا السماحة وانت عايز تبحور لو طريق الأرض نسكن كالجل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود الاحترام المحبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا السماحة وانت عايز تبحور لو طريق الأرض نسكن كالجل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود الاحترام المحبة
Alhamdulillah masih di acara Tombo Hati. Allah selalu di hati. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul tentunya menambah ilmu, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sebelum di segmen 2 tadi, Dude Herlino sudah menanyakan pertanyaan kepada Syekh Ahmad. Ketika kita udah hijrah, apa sih yang harus kita lakukan agar tetap istiqomah? Nah, buat pemirsa di rumah juga kalau pengen menanyakan, jangan lupa nih, kirim videonya, langsung upload di Instagram, langsung follow Instagram kita @tomboati_rtv. Kalau begitu, Syekh Ahmad, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Dude. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ala. Pertama, kalau kita ingin hati kita tetap istiqamah, iman kita terjaga, karena iman itu naik dan turun. Yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman kita selalu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Dan ada iman itu 4. Iman yang bertambah nggak pernah berkurang, iman siapa? Para nabi dan rasul. Iman yang tidak pernah naik, nggak pernah turun, di satu standar itu nggak pernah naik turun, itu adalah iman para malaikat karena diciptakan dalam taat. Iman yang bertambah naik dan turun adalah iman kita manusia biasa. Yang keempat, iman yang turun gak pernah naik adalah iman orang ahli maksiat. Nauzubillah. Agar menjaga istiqomahnya hati kita, apalagi hijrah kita karena Allah, pertama meminta taufik kepada Allah. Maka sebelum salat, sebelum salam, di dalam salat kita sebelum salam atau selepas salam, kata sebagian ulama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolonganmu kepadaku agar senantiasa memperindah, memperbaiki ibadahku dan senantiasa ingat kepadamu. Wa husni ibadatik, dan senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka memohon taufik kepada Allah, karena kalau Allah tidak beri taufik hidayah, kita nggak bisa. Kenapa? Hidayah itu di tangan Allah. Kita cuma hanya berdakwah, mengajak dalam kebaikan, tetapi hidayah di tangan Allah. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Itu hidayah itu milik Allah dalam surat Al-Qasas. Yang kedua, kita senantiasa membaca Al-Quran plus artinya. Karena dengan membaca Al-Quran kita mengenal Allah, sifat keagungan dan kebesaran Allah, baru iman kita akan selalu bertambah. Kemudian yang ketiga, mencari lingkungan dan sahabat yang baik. Maka kita bilang hijrah dari negeri maksiat menuju negeri yang kurang maksiat atau sedikit maksiat. Karena kalau untuk yang sempurna nggak ada. Kesempurnaan secara mutlak milik Allah. Secara manusiawi dimiliki Rasulullah. Karena Rasul itu adalah apa? Orang yang terjaga, ma'asum. Nggak punya dosa dan kesalahan. Allah jaga beliau. Maka kalau mau kita nanti istiqomah hati kita, senantiasa menjaga lingkungan kita. Kita punya komunitas, punya grup, punya apa, itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabatnya. Beliau tadi sampaikan, kalau temannya narkoba dia ikut narkoba juga. Kalau temannya ahli maksiat ikut maksiat juga. Maka tergantung teman kita yang bisa membentuk kita. Seperti teman, sahabat, kata Nabi SAW, mathalul jalisus salih wal jalisus su. Sahabat yang baik sama sahabat yang buruk seperti orang yang menjual parfum. Kalau kita nggak beli, minimal apa? Cium. Cari teman-teman, sahabat, istri, keluarga. Dan kalau perlu pindah rumah nggak apa-apa, pindah ke rumah yang lain. Kenapa? Mencari tetangga yang baik. Dan itu dianjurkan dalam Islam. Dan ada sebuah kata yang bagus, ikhtarid dara al-jara qabla ad-dar. Pilih tetangga sebelum engkau beli rumah. Masya Allah. Dek, gimana jawabannya dari Syama? Wah, Masya Allah ya. Iya benar, jadi memang faktor lingkungan itu penting sekali. Jadi buat yang muda-muda terutama ya, lihat siapa teman-temannya. Ya. Buat ibu-ibu juga yang punya anak mungkin harus dilihat nih anak-anak kita ini berteman dengan siapa. Karena pengaruh dari lingkungan sangat besar sekali. Dan fenomena di kota-kota besar sekarang, pergaulan yang arahnya ke arah negatif ini sudah semakin parah sebenarnya. Maka harus diimbangi dengan hal yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan lingkungan yang baiknya semakin banyak. Saya setuju kata Ustadz, kalau perlu pindah-pindah ya. Pindah. Tapi selain lihat siapa tetangga, lihat harga rumahnya juga mungkin. Betul, itu yang penting. Nah, bercanda. terima kasih buat Dude dan jawaban dari Syekh Ahmad tadi. Nah, sekarang waktunya saya ngasih kesempatan buat ibu-ibu jemaah Masjid Permata Kolbu untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya.
Bentar, saya lihat dulu mukanya yang paling bahagia. Ibu, boleh Bu nanya Bu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya adik perempuan. Nah, dia saat ini belum menggunakan hijab. Nah, tapi saya berusaha untuk mengajak dan untuk dia, bagi perempuan kan wajib hukumnya ya untuk menggunakan hijab. Nah, selalu setiap saya bilangin, dia terus bilangnya begini, belum tentu orang yang berhijab dia akhlaknya juga baik. Sebaiknya seperti apa sih? Saya minta solusinya. Untuk kasus beliau ini banyak terjadi, ya. Pertama, terjadi sebuah kesalahan dari orang tua. Kita harus mengaku itu. Karena kalau dididik anak sejak kecil menggunakan jilbab berkali-kali, nggak apa-apa lepas, tetapi sudah dididik dikenalkan dengan jilbab, nggak akan merasa gerah. Maka tergantung dari diri kita sendiri. Kalau sudah mengenalkan anak sejak usia 5, 6, 7 tahun dengan masjid, ketika dia sudah balik, dia sudah mengenal masjid sendiri. Tidak tanpa disuruh dia sudah jalan. Sudah mengenalkan anak sejak kecil kepada Al-Quran, dia langsung ke masjid. Bagian Al-Quran, baca Al-Quran, selalu ngaji di masjid. Cari guru tahfiz. Kenapa? Karena sudah cinta, menjadi darah dagingnya. Maka itu harus kita mengaku kesalahan kita. Sejak kecil kita sudah didik anak, mengenalkan masjid, Quran, jilbab, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Anda wajib menyampaikan, bukan wajib menghukum orang. Wajib kita terus menyampaikan kebaikan, bahwa beliau ini akan segera menggunakan jilbabnya. Karena jilbab itu ada perintah Allah. Surat Al-Ahzab ayat 59. Sudah Allah jelaskan. Dan istri Nabi SAW berjilbab. Dan berjilbab itu adalah sebuah yang indah. Jangan kita selalu melihat bagaimana orang sudah berjilbab tapi perilakunya buruk. Itu kan uknum saja. Itu kan perbuatan orang satu saja, bukan Islam. Dan Islam tidak pernah menyuruh orang yang berjilbab berbuat jahat. Jilbab maupun tanpa jilbab nggak ada. Maka kalau ada begitu, berarti dari kelalaian kita sebagai makhluk hamba Allah. Tetapi itu jangan kita berpikir bahwa orang yang pakai jilbab itu harus suci, tidak. Kita semua punya kesalahan. Jangan menilai orang yang punya kesalahan itu bahwa itu Islam, tidak. Islam itu ada di dalam Quran, dalam hadis Nabi, dari perilaku Rasulullah SAW. Maka jangan kita langsung menuduh orang yang tidak berjilbab, dia perempuan yang nakal, yang ahli maksiat, tidak. Nggak boleh. Kita berhusnuzan. Nah, kita doakan hidayah. Yang kedua, yang sudah berjilbab dan melakukan maksiat, kita nasihatin. Malulah sama jilbabmu, malulah sama ibadahmu, malulah sama Qur'anmu, malulah sama hajimu. Anda sudah haji, kok perilakunya begitu? Hajinya bukan salah, salahnya dalam orang. Maka beliau ini tetap didoakan, tetap dinasehatin. Dia caci maki kita, ini adalah apa? Sunnatullah. Kalau kita mengajak orang dalam baik, pasti dia akan menghujat kita. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina. Semua manusia dalam kerugian kecuali apa? Orang yang mengajak dalam kebaikan. Yang kedua, dia mengerjakan kebaikan tersebut, beriman, beramal soleh, kemudian dia mengajak kepada kebaikan atau melakukan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan tersebut dan bersabar. Nabi SAW hijrahnya kenapa? Nabi tidak putus asa mendakwahi kaumnya selama 23 tahun. Nabi SAW mendakwahi mereka, tetap Rasulullah bersabar dan tidak pernah putus asa. Yang putus asa rahmat Allah hanya orang-orang kafir dalam surat Yusuf. Wallahu a'lam. Wah, Ibu gimana jawabannya, udah puas Bu? Alhamdulillah, terima kasih ya Ustaz. Alhamdulillah. Dan saya kembali lagi sama sahabat saya Dude nih. Dude, kalau tentang berbicara soal lingkungan sendiri, pengaruhnya ke Dude sendiri seperti apa nih? Iya memang semangat untuk terus belajar lah. Dari awal merasa ilmu kok kurang terus gitu ya. Saya belum tahu ini, belum tahu itu. Akhirnya bertemu dengan banyak teman, bertemu dengan para ustadz, akhirnya banyak belajar. Dan terbentuklah komunitas teman-teman yang punya semangat yang sama. Bertemulah dengan bidadari hati saya, Alisa, ya kalau nonton, Masya Allah. Istri saya, Syekh. Jadi istri kebetulan pakai jilbab, itu di akad nikah kita. Jadi sebelum nikah dia belum berhijab, begitu akad nikah sudah pakai hijab, Masya Allah. Dan setelah menjalani tahun demi tahun, kita banyak belajar. Dan ternyata kita semakin tahu bahwa sebenarnya ilmu harus ditambah. Jangan cepat puas dengan apa yang kita punya sekarang. Kemudian
kayak saya bilang tadi ya, carilah teman-teman yang memang punya semangat yang sama. Karena kita mau cari yang buruk ada, yang baik ada. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih yang baik ini sebenarnya. Nah kalau sudah ada di komunitas yang baik, dijaga silaturahimnya dengan teman-teman yang baik. Kalau bisa mengajak lagi sebanyak mungkin untuk bisa di jalur yang baik, insya Allah. Semoga jadi amal ibadah kita, insya Allah mudah-mudahan. Amin, amin. Dan mudah-mudahan juga istiqomah. Istiqomah Insya Allah. selalu. Amin. Syekh Ahmad dan Dode Reno beserta jamaah yang ada di Masjid Permata Kolbu. Tombo Hati ini bukan hanya memberikan kesempatan buat para jamaah yang ada di sini untuk bertanya sama Syekh. Nah, pemirsa di rumah juga saya kasih kesempatan untuk bertanya melalui Syekh, melalui video yang sudah dikirim @tombohati_RTV. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Farah, umur saya 33 tahun. Saya ingin sedikit bercerita, saya bekerja di supervisor. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Dan di situ saya mulai menanjak karir saya. Dan setelah karir saya menanjak, suatu hari saya mengalami suatu insiden kecelakaan di mana tangan, kaki saya semuanya mengalami luka berat saat itu. Dan saya merasa Allah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya merasa di situ Allah sangat sayang kepada saya. Setelah kejadian itu, saya mencoba untuk hijrah. Saya mencoba untuk memperbaiki diri saya dengan saya sesuai syariat yang ada di Islam, dengan berpakaian syar'i saya. Dan setelah saya mengenakan pakaian syar'i, saya kembali bekerja, tapi atasan saya, anak buah saya, teman-teman, semuanya sangat menyayangkan sekali dengan pakaian saya yang sekarang. Mereka menganggap karir saya akan redup. Saya tidak lagi bekerja di perusahaan itu karena memang mengganggu, pakaian saya sangat mengganggu, dia bilang. Saya mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana supaya saya bisa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah masih di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Buat pemirsa setia RTV sekarang di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Dengan judul sekarang adalah Tahun Baru Islam, Fenomena Hijrah. Nah tadi kan kita sebelum kita komplek tadi kita melihat video kiriman dari jamaah yang di rumah. Dia menanyakan kepada Syekh Ahmad bagaimana caranya ketika dia mengalami musibah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia hijrah, tapi ditentang sama keluarga, teman-teman kantornya atau bosnya. Seperti apapun itu dia tetap untuk berusaha tetap menggunakan hijab. Nah mungkin Syekh Ahmad bisa memberikan solusi dari masalah yang dihadapi jemaah yang di rumah tadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada koreksian dulu. Beliau bilang bahwa dia mengalami kecelakaan. Sesudah mengalami kecelakaan, baru beliau menggunakan pakaian syar'i. Ya, ada yang harus kita perbaiki. Jangan ketika kita perlu Allah, baru kita ibadah. Sebelum terjadi kecelakaan, mestinya kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Maka kalau untuk beliau ini, pertama yang harus kita perbaiki, sejak kecil sudah kenal Allah. Sejak kita balik, kita sudah mengenal Allah. Sesudah ada taklif. Taklif itu adalah beban. Beban itu ketika kita sudah mulai balik. Berarti wajib dia memenuhi panggilan Allah. Taat kepada Allah. Jangan menunggu terjadi masalah baru kita bisa kembali kepada Allah. Beliau mengatakan bahwa sesudah mengalami kecelakaan, sudah beliau berhijrah. Alhamdulillah. Kita apresiasi, kita support, kita doakan. Istiqomah. Tetapi sesudah mengalami hijrah atau pindah dengan berpakaian yang syar'i atau menjaga dirinya, kehormatan, kesucian dirinya, banyak tantangan. Itulah
jihadnya di sini, manisnya di sini, keindahannya di situ. Maka beliau itu harus istiqomah dan tantangannya di situ. Syaitan itu di depan masjid apa di depan tempat maksiat? Maksiat? Enggak, syaitan itu di depan masjid. Karena yang di depan masjid itu perlu tantangan. Orang yang ke masjid itu adalah orang yang kuat ibadahnya, kuat imannya. Maka dia nggak perlu untuk ke tempat maksiat. Dia cuma ngawas dengan syaitan-syaitan yang kecil aja. Anak buahnya aja suruh ngawas di sana. Tetapi kalau untuk yang di masjid perlu syaitan yang kuat, yang besar. Kenapa? Karena orang yang datang ke masjid, khususnya salat subuh, ibadah-ibadah lain, itu dia luar biasa ibadahnya. Sampai dia menentang dirinya, kesenangan hatinya, lepaskan selimutnya pagi hari, dia menuju ke masjid untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang menentang kita, tetapi kita makin lebih indah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lagi cek iman kita. Kenapa? Ini orang imannya benar nggak? Hijrahnya benar apa enggak? Digoda sedikit, balik lagi. Maka itu Allah ingin cek imanan kita. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran Syekh Ahmad atas jawaban pertanyaan dari jemaah yang di rumah. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya. Tadi yang mengalami musibah tadi dan tetap selalu istiqomah. Amin ya robbal alamin. Nah, mumpung lagi ada Dude Herlino, saya kasih kesempatan buat jemaah yang ada di Masjid Permata Kolbu untuk bertanya sama Dude Herlino. Ayo, angkat tangannya mana? Ibu boleh Bu bertanya langsung sama Dude Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra dari Majelis Talim Nurul Ikhlas dan Mogot. Pertanyaan saya setelah Mas Dude, ini Mas Dude kan sekarang hijrah. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Dude, apakah Mas Dude tidak takut dengan kehilangan pekerjaan Mas Dude yang sering ada di TV ataupun di entertainment ya? Kedua pertanyaannya, setelah Mas Dude hijrah sekarang ini, apakah Mas Dude mempunyai suatu ujian-ujian yang Mas Dude hadapi sekarang ini? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Dude bisa menjelaskan lebih ini lagi. Iya. Jadi begini Bu, memang banyak orang yang bertanya, Mas nanti kalau hijrah bagaimana pekerjaannya? Apa yang saya alami, alhamdulillah Allah tetap memberikan rizki, bahkan ditambah sama Allah. Saya bisa katakan itu kenapa? Karena yang saya alami ketika setelah saya menikah, banyak orang yang bilang, Dek nanti setelah menikah kayaknya akan redup deh. Tapi ternyata Masya Allah setelah menikah, sinetron bertambah, iklan bertambah, ya, kemudian tayangan, bahkan saya jadi host sama istri berdua di acara Islami. Kemudian banyak hal yang kemudian kita rasakan, anugerah Allah lebih banyak bertambah. Jadi buat teman-teman yang mau hijrah, buat yang saya bisa katakan, jangan pernah khawatir. Rizki Allah yang punya. Jangan pernah khawatir tertukar dengan yang lain. Istiqomah dengan langkah yang sudah kita jalani sekarang, Allah akan berikan tetap dengan jalur yang baik. Kemudian tantangannya kalau saya boleh katakan adalah mungkin faktor lingkungan Bu ya. Maka itu sekarang saya berusaha sama istri dan juga teman-teman yang lain, kita saling menguatkan ukhuwah yang sudah terjalin sekarang, di mana teman-teman punya semangat hijrah yang sama, kita jaga. Dan yang di luar itu kita ajak untuk juga bergabung dengan kita. Dan kalau yang saya garis bawahi masalah pekerjaan, job dan lain sebagainya, itu Allah tambah mudah-mudahan seperti itu. Karena yang saya rasakan adalah Allah berikannya lebih dari apa yang kita minta sebenarnya. Jadi saya minta ya Allah kalau nanti saya nikah, nanti kalau setelah saya berhijrah misalnya, tetap berikan rezeki yang halal buat saya dan keluarga, dan Allah berikan itu sebenarnya. Jadi tinggal kita minta, insya Allah Allah berikan yang terbaik. Ibu mukanya senang banget ya pasti ya. Ibu langsung dijawab. Penonton setia ini ternyata. Penonton setia. Terima kasih Ibu ya udah bertanya. Mudah-mudahan pulang ke rumah ini Ibu kasih tahu sama tetangga, bentar lagi sinetron Dude terbaru ada gitu ya. Dan jangan lupa juga Bu kasih tahu tetangga rumah juga nonton Tombo Ati tentunya. Terima kasih ya Bu. Syahman mungkin bisa ditarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, silakan Syekh. Ya. Untuk pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah ini bukan sekedar kita mengganti pakaian, ya. Akan tetapi hijrahnya itu yang utama dan paling utama adalah hijrahnya hati menuju Allah.
dan seorang muslim muslimah, mukmin mukminah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bainal khaufi war raja. Pertama, dua sayap kita menuju Allah. Terbang kita menuju Allah dengan dua sayap. Sayap pertama adalah raja, penuh dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan kita. Allah senantiasa akan menepati janji sama kita. Allah senantiasa akan menempatkan kita di dalam surganya. Yang kedua adalah raja wal khauf, dan rasa takut kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menampakkan apa yang kita lakukan. Amal ibadah kita yang lebih bagus banyak disembunyikan. Karena sedekah yang paling diterima adalah sedekah sir yang kita rahasiakan. Jauhilah sifat riya. Riya itu seperti semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap, tidak terasa masuk ke dalam hati kita. Maka hijrahnya karena Allah, jangan hijrah karena orang. Kita semua tujuannya karena Allah. Dan hijrah itu bukan cuma penampilan, tetapi isi hati kita, perilaku kita, akhlak kita, ibadah kita harus ikut hijrah menjadi lebih bagus lagi. Semoga Allah senantiasa merahmati dan meridai kita. Amin. Ya Allah. Syukron Syekh Ahmad. Barakallah. Syukron Dude sudah hadir waktu di sela sibukannya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat jamaah di Masjid Permata Kolbu ini sudah datang di acara tentunya di Tombo Ati ini, dan buat pemirsa terima kasih sudah menyaksikan acara Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna buat kita, menambah ilmu, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa buat pemirsa setia RTV, saksikan terus Tombo Ati setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di RTV. Syekh Ahmad ditutup dengan doa. Tafadhol. Marilah kita semua mengangkat dua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, hadirkan khusyuk dalam hati kita. Semoga doa munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang membolak-balik hati kami, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ya Allah, istiqamahkanlah hati kami, akhlak dan perilaku kami. Ya Allah, pindahkanlah kami dari maksiat menuju taat, dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik, dari neraka menuju surgamu ya Allah. Dari kita dulu melalai ibadah, sekarang unjuk senantiasa mengingat ibadah kepadamu. Yang dulu lalai kepada Allah, sekarang jadi ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hijrahkan kita semua, meninggalkan yang buruk menuju yang baik, meninggalkan dunia yang kita dulu senantiasa lalai, mengutamakan makhluk, manusia, bisnis, usaha kita, dan sekarang mendahulukan Allah dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah hijrahkan anak-anak kita, Allah jadikan mereka anak saleh-salehah, terjaga dari pergaulan bebas. Mudah-mudahan kita semua hijrah menuju kepada Allah. Hati kita hijrah, perilaku kita hijrah, ibadah kita hijrah untuk menuju lebih bagus, dan umur kita bertambah dalam taat kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, rahmatilah kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahan dan dosa dan khilaf kami. Ampunilah kedua orang tua kami, bahagiakan mereka dunia akhirat ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang Kau cintai, Kau ridai ya Allah. Jadikanlah kami penghuni surga-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada Al-Quran, dekatkanlah kami kepada masjid. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, ahlul Quran, ahlul sadaqah, ahlul masajid, ahlul jannah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat yang Kau tidak ridai, Kau tidak cintai. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami sifat yang Kau ridai, Kau cintai ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, seluruh pemirsa kita, semua jamaah hadirin hadirat, dikabulkan semua doa munajat hajatnya ya Allah. Berikan keberkahan untuk kami, rizki ya Allah yang halalan, tayyiban. Ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami amal yang Kau ridai, amal yang Kau terima ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana kitabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi